Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Anggraini dengan NIM 22421031. Video ini dibuat untuk memenuhi absensi pertemuan ke-14 mata kuliah Hukum Asuransi Syariah Prodi Ahwal Syasiah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Materi yang pertama terkait asuransi. Definisi dasar dari asuransi itu sendiri ialah perjanjian antara penanggung atau perusahaan asuransi dengan yang ditanggung atau peserta asuransi untuk menerima premi ganti rugi. Menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1992, asuransi ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung melibatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Pengertian premi sendiri adalah sesuatu yang diberikan sebagai hadiah atau derma atau sesuatu yang dibayarkan ekstra sebagai pendorong atau perancang atau sesuatu pembayaran tambahan di atas pembayaran normal. Asuransi kerugian. Asuransi kerugian ialah pembayaran jasa atas jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung. Jika asuransi jiwa itu imbalan jasa atas jaminan perlindungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung dengan menyediakan sejumlah uang benefit terhadap resiko hari tua maupun resiko kematian. Kemudian ada unsur-unsur dalam asuransi. Yang pertama, pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang kepada pihak kepada pihak penanggung. Kemudian ada pihak penanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar jika peristiwa pada unsur ketiga terlaksana, yaitu unsur ketiganya suatu peristiwa atau eksiden, yaitu suatu peristiwa belum tentu akan terjadi. Unsur yang keempat yaitu kepentingan. Di dalam asuransi itu ada tertanggung dan ada penanggung. Tertanggung adalah orang atau individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang atau properti yang dipertanggungkan sehingga ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi itu. Sedangkan penanggung itu perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian yang dideritanya sesuai dengan polis yang diterbitkannya. Kemudian asuransi ini juga ada syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata dan ditambah ketentuan pasal 251 KUHD tentang pemberitahuan, yakni tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan objek asuransinya itu. Apabila lalai, maka pertanggungan menjadi batal, tidak sah, seperti itu. Ada beberapa tujuan asuransi. Yang pertama, ekonomi, yaitu mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Ada juga tujuan hukumnya. Kemudian ada memindahkan resiko yang dihadapi suatu kegiatan kepada pihak lain. Ada tujuan tata niaganya, yaitu membagi resiko yang dihadapi kepada semua peserta program, yaitu ada tujuan kemasyarakatannya juga. Fungsi utama asuransi itu menempatkan posisi keuangan tertanggung kembali kepada saat sebelum terjadi kerugian atau loss. Manfaat asuransi, ada beberapa manfaat asuransi. Yang pertama, rasa aman dan perlindungan, terus pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, kemudian polis dapat dijadikan jaminan kredit, kemudian sebagai tabungan dan sumber pendapatan, kemudian alat penyebaran risiko. Yang keenam, pembantuan peningkatan kegiatan usaha. Selanjutnya terkait peril, hazard, dan loss. Peril sendiri adalah peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian. Contohnya itu tabrakan beruntun. Kemudian ada hazards, itu ialah setiap keadaan yang dapat menciptakan kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril tadi. Contohnya ini merokok di pom bensin atau rem mobil tidak berfungsi, seperti itu. Selanjutnya ada loss. Loss itu kerugian atau kerusakan yang diderita seseorang, baik atas diri, keluarga, ataupun harta miliknya akibat suatu peril tadi. Nah, jenis hazards ini ada 3. Yang pertama, physical hazards.
Physical hazards ini kondisi yang dapat memperbesar peril dari kondisi fisik. Contohnya, garasi dijadikan pabrik petasan. Selanjutnya ada legal hazards. Legal hazards ini peraturan yang jelas melindungi tetapi diabaikan oleh masyarakat. Contohnya lampu merah lalu lintas. Banyak lampu merah lalu lintas itu yang diabaikan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada moral hazards, yaitu tidak hati-hati atau ceroboh karena merasa memiliki jaminan diri yang baik. Seperti itu. Contohnya meninggalkan kunci di mobil atau toko dibakar untuk mendapatkan penggantian. Ini adalah cara yang salah untuk mengklaim suatu asuransi. Selanjutnya terkait asuransi syariah, secara bahasa Arab at-ta'min atau amanah itu memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut. Itu terdapat dalam Quran Surah Al-Quraisy ayat 4. Selanjutnya menurut fatwa DSN nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring Romawi 10 garis miring 2001, asuransi syariah atau takmin takaful atau tadomun itu ialah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Ada beberapa tujuan berdirinya asuransi syariah, di antaranya tujuannya itu tolong-menolong, terus saling menjaga keselamatan dan bekerja sama serta bertanggung jawab, kemudian mensucikan diri melalui praktik muamalah yang islami, kemudian solusi untuk meningkatkan ekonomi umat, kemudian meningkatkan kesadaran berasuransi, kemudian dalam konteks umat, usaha asuransi takaful adalah mencari keuntungan ekonomis. Kemudian memperkuat basis lapisan ekonomi menengah selain dalam upaya menegakkan syariat Islam, bidang ekonomi, dan menciptakan kultur ekonomi yang islami. Peraturan hukum yang terkait dengan asuransi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Kemudian ada Fatwa DSN MUI nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring Romawi 10 garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Di dalam fatwa ini terdapat ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian terkait asuransi. Ada pengertian asuransi syariah, pengertian akad yang dilakukan dalam praktek asuransi syariah, terus pengertian premi, klaim, dan lainnya. Kemudian dalam fatwa ini juga ada akad dalam asuransi yang digunakan, yaitu akad tijaroh dan akad tabaru. Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan ada hak dan kewajiban, cara dan waktu pembayaran, jenis akadnya, seperti itu. Terus ada kedudukan para pihak dalam akad tijaroh dan tabaruk juga. Kemudian peraturan terkait asuransi syariah ini juga ada dalam perundang-undangan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, ada juga dalam Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan. Kemudian prinsip dasar asuransi syariah ini diantaranya saling membantu dan bekerja sama, saling bertanggung jawab, saling melindungi dari berbagai macam kesusahan dan kesulitan, kemudian ada menghindari unsur gharar, maisir, dan riba, atau biasa disebut dengan maghrib. Unsur gharar dalam asuransi ini contohnya, dalam asuransi jiwa, bisa jadi seseorang nasabah ini membayar premi sebanyak 17 contohnya, dan selama 17 tahun. Namun, ia tidak mendapatkan klaim sama sekali, dikarenakan tidak adanya resiko yang menimpanya, seperti itu. Dan bisa juga seseorang baru bayar premi 1 kali, tapi dia sudah mendapat klaim sebesar 50 juta misal, karena ada resiko yang menimpa dirinya. Demikian juga perusahaan bagi asuransi, di mana ia tidak tahu seberapa besar seorang nasabah membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim. Seperti itu. Kemudian unsur maisir dalam asuransi. Maisir ini dalam konteks asuransi merujuk pada unsur perjudian atau spekulasi yang tidak diizinkan dalam hukum syariah. Contoh maisir dalam asuransi ini, yang pertama, ada pembelian polis asuransi dengan harapan mendapatkan klaim lebih besar tanpa pertimbangan resiko yang sebenarnya. Kemudian ada juga penyediaan polis asuransi dengan premi yang tidak sebanding dengan resiko yang diasuransikannya.
Nah, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Kemudian ada riba dalam asuransi. Nah, kalau riba dalam konteks asuransi ini mengacu pada praktek-praktek yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan yang tidak adil atau tidak wajar menurut hukum Islam. Biasanya itu contohnya pemberian atau penerimaan bunga atau tambahan keuangan yang tidak adil atau berlebihan dalam polis asuransi, atau biasanya asuransi ini menginvestasikan asuransinya itu tidak melihat kehalalan dari investasi tersebut yang biasanya berisi riba, ada unsur ribanya di dalam investasi tersebut. Sedangkan dalam Islam itu atau syariah, kita itu mengacu kepada maqasid syariah yang secara filosofis asuransi ini sesuai dengan maqasid syariah, yaitu hifzul mal, hifzul aql, hifzul nasl, hifzul din, dan hifzul nafas, seperti itu. Yang dari 5 maqasid syariah ini harus dihindari, diantaranya yaitu maisir, goror, riba, riswah atau suap, dan zulmun, seperti itu, atau penganiayaan. Kemudian ada perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Asuransi syariah ini kita lihat dari unsur konsepnya. Kalau asuransi konvensional, konsepnya itu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung. Sedangkan asuransi syariah itu konsepnya sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk. Kemudian kita lihat dari unsur sumber hukumnya. Kalau asuransi konvensional ini, sumber hukumnya itu bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh peristiwa yang ada. Kalau dari asuransi syariah itu, sumber hukumnya itu bersumber dari wahyu ilahi. Sumber hukum dalam syariah Islam yaitu Al-Quran, sunnah, kebiasaan Rasul, ijma, uruf, dan lain sebagainya. Dilihat dari unsur maghrib yang tadi sudah dibahas, atau maisir, goror, dan riba. Dalam asuransi konvensional itu tidak selaras dengan aturan syariah, yang biasanya dalam asuransi konvensional itu ada unsur ketiga tersebut, tiga unsur tersebut yaitu maisir, goror, dan riba, seperti itu. Dan itu semua hal yang dilarang dalam muamalah. Sedangkan dalam asuransi syariah, tiga unsur maghrib ini sudah pasti bersih dari adanya praktik maisir, goror, dan riba, seperti itu. Kemudian kita lihat dari unsur pengawasan. Asuransi konvensional ini pengawasannya itu diawasi oleh Departemen Keuangan, tidak diawasi oleh DPS. Sedangkan asuransi syariah itu selain diawasi oleh Departemen Keuangan, juga diawasi oleh DPS, sehingga dalam pengawasan ini tuh berfungsi untuk melihat pelaksanaan operasional perusahaan itu terbebas dari praktik-praktik yang diharamkan atau tidak. Baik, selanjutnya terkait materi underwriting. Underwriting itu ialah proses permintaan asuransi di mana perusahaan asuransi mempertimbangkan apakah menerima permintaan calon asuransi tersebut. Kemudian juga proses di mana perusahaan mempertimbangkan apakah akan menerima ganti rugi yang dibuat pemohon dan menentukan syarat tertentu. Kemudian juga proses identifikasi dan seleksi resiko dari calon tertanggung. Ada beberapa macam resiko. Yang pertama ada resiko pekerjaan, yang kedua resiko kesehatan, yang ketiga resiko karena hobi yang disukai, yang keempat resiko karena daerah yang ditempati. Jadi orang yang resiko standar, yang masuk resiko standar dalam waktu pendek akan dikenakan rating standar atau tidak ada penambahan premi untuk resikonya. Nah, sedangkan bagi orang yang masuk ke yang di atas standar, maka premi itu akan dikenakan lebih tinggi dari yang standar, seperti itu. Contohnya resiko karena hobi yang ia sukai, misalkan hobinya itu panjat tebing. Nah, maka itu termasuk resiko yang lebih tinggi, bukan resiko yang standar, karena hobinya itu yang membuat preminya ini lebih tinggi. Atau resiko karena daerah yang ditempati, misalkan rumahnya ini di daerah aliran-aliran listrik atau sutet, seperti itu. Kemudian ada tugas underwriting ini mengatur dana semaksimal mungkin
agar laba ini maksimal. Kemudian memutuskan untuk menerima atau menolak resiko. Kemudian menentukan syarat dan ketentuan lingkup ganti rugi. Kemudian mengenakan biaya upah pada dana kontribusi. Kemudian mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan underwriting, yaitu memastikan kecukupan rate premi, kemudian keadilan rate yang dibebankan untuk ganti rugi kesehatan dan jiwa harus seimbang bagi peserta. Sedangkan sasaran underwriting itu memastikan kecukupan rate atau rating, penambahan atau pengurangan premi, dan equity. Prinsip underwriting itu ada dua, yang pertama seleksi dan klasifikasi. Seleksi itu ialah proses perusahaan itu mengevaluasi permintaan asuransi yang diajukan oleh calon peserta itu untuk menentukan batas resiko yang calon peserta itu miliki. Kemudian kalau klasifikasi itu ialah proses penetapan individu untuk masuk ke grup individu yang sekiranya memungkinkan kerugian yang sama. Reasuransi syariah. Reasuransi syariah adalah perlindungan perusahaan asuransi terhadap resiko yang akan didapatkan perusahaan dengan cara mengasuransikan kembali objek pertanggungan yang dinilai akan merugikan perusahaan jika terjadi kerugian kepada perusahaan lain. Dengan konsep i'adah at-ta'min al-islami, yaitu usaha saling tolong-menolong. Jenis dan ruang lingkup reasuransi itu ada 3. Yang pertama, spesifik atau fakultatif reassurance atau dinamis. Yaitu aktivitas penempatan reasuransi yang didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak. Yang kedua itu ada automatic atau treaty reassurance, yaitu pasti perjanjian reasuransi di mana asuransi setuju atas penempatan kelebihan resiko kepada reasuransi. Yang ketiga itu fakultatif obligatory reassurance, yaitu gabungan antara dua jenis, antara fakultatif dan treaty. Kemudian penggunaan dana tabaru itu ada 4. Pembayaran santunan kepada peserta yang bermusibah, kemudian dana tabaru ini untuk reasuransi, kemudian untuk kembali card kepada perusahaan, dan pengembalian dana tabaru kepada peserta. Keuntungan ikut program reasuransi ini yaitu penyebaran risiko, memperbesar kapasitas perusahaan asuransi syariah dalam menerima risiko, kemudian meningkatkan daya saing dan meningkatkan kepercayaan peserta. Kemudian ada akad dalam asuransi syariah. Akad ini adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak asuransi sesuai prinsip syariah atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK 010/2010. Kemudian akad dalam asuransi itu minimal ada 2. Yang pertama akad tabaruk, yang kedua akad tijaroh. Nah, akad tabaruk itu atau hibah atau tolong-menolong. Nah, peserta asuransi memberikan hibah untuk menolong peserta lain yang dikelola oleh pihak asuransi. Nah, kemudian ada akad tijaroh atau mudharabah. Di sini premi dari akad ini dapat diinvestasikan. Nah, keuntungannya dibagi hasilkan kepada para pesertanya. Terus, jika jenis akad yang dilakukan itu jenis akad tijaroh, maka dapat berpindah kepada jenis akad tabaruk. Nah, sedangkan jika jenis akad yang dilakukan itu sudah akad tabaruk, maka tidak bisa diubah kepada jenis akad tijaroh. Nah, jenis asuransi dan akadnya itu jika dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri dari ada asuransi kerugian dan asuransi jiwa. Nah, sedangkan dari akad bagi kedua jenis asuransi tersebut ada akad mudharabah dan hibah. Selanjutnya terkait klaim asuransi syariah. Klaim asuransi syariah itu klaim dibayarkan sesuai perjanjian, klaim tijaroh sepenuhnya hak peserta dan perusahaan berkewajiban memenuhi, kemudian klaim tabaruk hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Nah, penilaian klaim. Jadi perusahaan takaful itu menilai besaran klaim yang layak dibayarkan berdasarkan ketentuan polisnya. Yang kedua, kontribusi yang telah disetorkan oleh peserta. Nah, perusahaan takaful itu juga membuat keputusan mengenai klaim. Yang pertama, jika klaim disetujui, maka perusahaan itu akan menginformasikan mengenai jumlah klaim dan waktu pembayarannya. Jika ditolak, maka perusahaan itu akan membuat alasan penolakannya itu secara tertulis.
Nah, pembayaran klaim itu dilakukan dari dana tabaru atau dana sumbangan yang telah dikumpulkan dari peserta lain. Kemudian, pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam polis takaful. Kemudian, rekonsiliasi dana. Setelah klaim dibayarkan, perusahaan takaful itu melakukan rekonsiliasi dana. Gunanya untuk memastikan pembayaran klaim itu tidak mengganggu kestabilan dana. Nah, kemudian dana ini juga dipastikan cukup untuk menanggung klaim-klaim di masa depan. Ada contoh klaim dalam asuransi kesehatan syariah yang misal peserta jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit. Kemudian peserta mengajukan klaim dan mengisi formulir dan dilampirkan laporan medis serta bukti pembayarannya. Nah, bukti biaya pengobatan. Nah, kemudian perusahaan takaful itu memverifikasi dokumen dan kemudian melakukan pengecekan ke rumah sakit jika perlu, seperti itu. Terus perusahaan menilai klaim sesuai dengan ketentuan polis dan menentukan jumlah yang akan dibayarkan. Nah, peserta menerima keputusan klaim dan pembayaran dilakukan ke rekening peserta atau langsung ke rumah sakit. Kemudian ada contoh dokumen atau syarat untuk mengklaim jika sakit kritis. Di antaranya itu ada surat keterangan dokter, ada polis, terutama jika klaim asuransi mengakibatkan berakhirnya polis. Kemudian catatan medisnya, kemudian fotokopi identitas, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan. Nah, kemudian ada juga contoh dokumen atau syarat klaim jika meninggal dunia. Di antaranya surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia, catatan medis peserta, fotokopi seluruh pemeriksaan penunjang, fotokopi identitas, surat atau dokumen penetapan ganti nama, dan lain sebagainya. Nah, mekanisme klaim asuransi syariah menekankan prinsip keadilan, tolong-menolong, kejujuran, dan kepatuhan terhadap syariah. Jadi, proses ini tuh dirancang untuk memastikan bahwa setiap klaim itu prosesnya tuh adil dan transparan dengan pembayaran klaim berasal dari dana tabaru yang telah dikumpulkan dari peserta yang lain. Kemudian materi akuntansi. Pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut serta informasi tersebut sebagai bahan pengambilan suatu keputusan. Kemudian tujuan akuntansi keuangan syariah ini untuk menentukan hak dan kewajiban pihak terkait. Kemudian transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain. Kemudian menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Ada syarat transaksi dikatakan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu transaksi tidak mengandung unsur kezoliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan atau goror, tidak mengandung materi-materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur judi. Kemudian konsep pengakuan akuntansi. Ada pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pengakuan rugi dan laba. Penyajian umum laporan keuangan syariah itu dari neraca, rugi laba, cash flow statement atau laporan arus kas, kemudian perusahaan posisi ekuitas atau modal, dan retained earnings atau laba yang tertahan, kemudian statement sumber dan penggunaan zakat dan sosial, kemudian catatan keuangan. Asumsi yang mendasari akuntansi syariah yaitu konsep unit accounting, konsep kelangsungan usaha, konsep periodik, dan konsep stabilitas daya beli. Kemudian konsep pengukuran akuntansi, konsep matching, dan atribut pengukuran. Konsep matching itu pengakuan rugi laba terkait dengan periodisasi sesuai dengan pengakuan akuntansi. Sedangkan atribut pengukuran, harta dan kewajiban harus diukur dengan tujuan laporan keuangan. Yang pertama, kas dinilai saat direalisasi atau dibayarkan. Yang kedua, penilaian harta dan kewajiban dinilai pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya terkait pendapat ulama tentang asuransi. Pendapat ulama tentang asuransi ini banyak perbedaan dan persamaan, tergantung pada jenis asuransi dan interpretasi hukum Islam yang digunakan. Pendapat ulama tentang asuransi konvensional, riba, goror, maisir, dan transaksi yang tidak jelas.
Kalau dalam asuransi konvensional ini, para ulama sudah pasti tidak membolehkan, apalagi yang berisikan unsur-unsur riba, gharar, maisir, dan transaksi yang tidak jelas. Kemudian hukum asuransi dalam Islam ini ada yang mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya haram secara mutlak dengan dasar bahwa dia dalam akad asuransi terdapat unsur riba, gharar, maisir, dan yang jelas-jelas itu sudah dilarang dalam agama. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa asuransi termasuk perkara syubhat dengan alasan tidak ada secara tegas menunjukkan hukumnya halal atau haram. Nah, kemudian ada juga ulama yang membolehkan sebagian bentuk asuransi dan mengharamkan sebagian lainnya karena menurut mereka asuransi termasuk ke dalam kategori muamalah yang mengandung manfaat. Nah, yang menjadi dasar kepada para ulama yang membolehkan sebagian bentuk asuransi ini karena pada dasarnya prinsip dasar muamalah itu diperbolehkan. Dalam kaidah fikih pun al-aslu fil muamalati al-ibahah. Nah, Dewan Jurisprudensi Islam Liga Dunia Muslim Mekah, Saudi Arabia menganggap bahwa semua transaksi asuransi modern termasuk asuransi jiwa dan niaga adalah bertentangan dengan ajaran Islam. Akan tetapi, Dewan menyetujui adanya asuransi kooperatif. Nah, Syekh Ahmad Mustafa Al-Zarqah beliau memperbolehkan asuransi karena hukum asal dari segala sesuatu itu boleh, seperti kaidah fikih yang tadi al-aslu fil muamalati al-ibahah. Nah, menurut beliau syarat tidak hanya membatasi pada akad klasik yang sudah diketahui saja dan juga tidak melarang adanya bentuk akad yang baru yang muncul kemudian sesuai kebutuhan zaman sekarang, seperti itu. Dapat kesesuaian antara akad asuransi dengan akad-akad muamalah yang berkembang pada masa pra-Islam yang diakui kebolehannya oleh syariah. Kemudian ada Abdul Wahab Al-Khalaf. Menurut beliau, asuransi ini hukumnya boleh karena termasuk akad mudharabah. Kemudian ada Yusuf Al-Qardawi. Menurut beliau, asuransi konvensional ini haram karena semua anggota asuransi tidak membayar uangnya itu dengan maksud tabarruk. Bahkan nilai ini sedikit pun tidak terlintas. Asuransi sebagai bentuk muamalah baru dalam dunia ekonomi modern merupakan masalah ijtihadiyah dan khilafiyah dalam khazanah fikih Islam kontemporer, di mana perbedaan hasil ijtihad ini muncul karena banyak faktor, di antaranya itu perbedaan cara melihat kasus, kemudian perbedaan latar belakang pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, kemudian para ulama ini menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat fleksibel dan sebagai acuan dalam menyoroti suatu masalah baru. Kemudian ulama ini melihat dari segi tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang dikemukakan dalam Quran Al-Maidah ayat 2 itu dengan prinsip ta'awun dan takaful ijtimai. Nah, tapi pada tataran operasional, konsep ideal dengan tujuan sasaran yang baik di suatu perusahaan asuransi itu terkadang terkesan adanya ketidaksesuaian antara konsep atau teori idealnya dengan praktik yang terjadi di lapangan. Disinilah muncul persoalan dan perbedaan pendapat para ulama fikih kontemporer tentang kedudukan hukum asuransi tersebut. Kemudian ada pendapat para ulama yang mengharamkan, diantaranya ada Wahbah Az-Zuhaili, As-Said Sabiq, Jalal Mustafa Al-Sayyad, Husain Hamid Hasan, Yusuf Al-Qardawi, Muhammad Bakhit Al-Mut'i, Al-Abdurrahman Qoro'ah, dan Shodiq Muhammad Amin. Alasannya itu ada banyak, diantaranya itu asuransi pada hakikatnya itu sama atau serupa dengan judi. Terus mereka juga mengandung unsur ketidakjelasan, terus mengandung unsur riba, terus mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya maka hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. Nah, terus di samping akad takmin mengandung unsur riba, ia juga mengandung unsur murahanah. Nah, kemudian perusahaan asuransi itu juga selama ini dalam menginvestasikan dan mereasuransi dana atau premi para pemegang polis dengan cara praktik riba. Nah, kemudian ada juga pendapat yang memperbolehkan. Di antaranya ada Abdurrahman Isa, Al-Muhammad Al-Bahi, Muhammad Al-Munsif Mahmud, Abdul Wahab Al-Khalaf, Ali Al-Khafiji Tahidiyah, Taufik Ali Wahbah, Muhammad Yusuf Musa, dan lainnya. Nah, beberapa alasan yang memperbolehkan itu, akad takmin menyerupai akad muwalah karena pada keduanya itu kedua belah pihak itu
adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Terus akad tamin itu menyerupai nizam awakil dalam Islam. Terus akad tamin itu termasuk akad mudharabah. Nah, praktik perusahaan asuransi itu saat ini tidak lain bertujuan untuk memberikan khidmah atau pelayanan kepada masyarakat berupa jaminan atas adanya resiko dan musibah yang menimpa. Terus akad tamin itu termasuk akad muwadoh atau pertukaran. Terus alasan asuransi mubah juga itu sebagai sarana atau langkah kehati-hatian tindakan preventif. Terus adanya rasa ketenangan dan keamanan sebagai sarana untuk kemajuan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya, metode penetapan hukum asuransi. Ada metode kias, di mana kelompok yang mengharamkan asuransi itu, metode kias ini melihat dari asuransi itu dianalogikan dengan riba, terus ada maisirnya dan ada gorornya dan lain-lain. Kemudian kelompok yang membolehkan asuransi ini, metode kias, tampak ketika mereka menganalogikan asuransi dengan akad mudharabah, mualah, dan nizam al-awakil dalam Islam. Nah, mualah itu akad persaudaraan yang pada masa pra-Islam itu digunakan untuk menjalin hubungan antara dua orang yang tidak memiliki hubungan darah. Akad ini salah satu pihak memberikan perlindungan, dukungan, atau warisan kepada pihak lainnya sebagai imbalan atas loyalitas atau komitmen tertentu. Kalau nizam al-akilah itu adalah sistem tanggung jawab kolektif yang dikenal dalam tradisi Arab pra-Islam dan diadopsi dalam Islam. Sistem ini biasanya terkait dengan pembayaran diyah atau denda darah dalam kasus pembunuhan tidak disengaja atau kejahatan lain yang mengharuskan kompensasi finansial. Nah, kemudian ada ada kias. Nah, rukun kias itu kan ada asal, far'u, hukum asal, dan ilat. Nah, keempat rukun itu, unsur yang disebut terakhir yaitu ilat adalah sangat penting dan menentukan karena ada atau tidak adanya hukum dalam kasus baru sangat bergantung dengan ada atau tidaknya ilat pada kasus tersebut. Nah, hal ini berdasarkan kaidah al-hukm yaduru ma'a al-illah wujudan wa adaman. Hukum itu tergantung pada ada atau tidak adanya ilat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ilat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu sesuatu sifat yang jelas dan ada tolak ukurnya, menginformasikan tentang ada atau tidak adanya hukum yang akan ditetapkan berdasarkan sifat yang dimaksud. Nah, ada juga catatan di mana dalam kaitannya dengan kasus asuransi, di antara kasus lama yang dijadikan analogi adalah kasus praktik riba, bai'ul gharar, jual beli yang mengandung penipuan dan ketidakjelasan, terus maisir atau perjudian, mudharabah, nizam awakil, dan mualah. Kemudian ada contoh kasus yang dianalogikan dengannya. Contohnya itu ada praktik riba. Misal, Tuan A mau meminjamkan duit ke Tuan B sebesar 1 juta dalam tempo 3 bulan untuk keperluan keluarga, dengan syarat apabila Tuan B tidak bisa melunasinya pada waktu yang telah disepakati, maka ia wajib membayar uang tambahan sebesar 100.000. Nah, itu praktiknya. Kemudian hukumnya itu haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ilatnya yaitu adanya tambahan pada pokok harta yang ditetapkan di awal berdasarkan tenggang waktu, yaitu 1 juta menjadi 1.100.000. Dianggap riba karena adanya unsur kezoliman di mana Tuan B sudah jatuh masih tertimpa tangga lagi. Jadi sudah berhutang untuk keperluan keluarga tapi malah ditambah dengan biaya bunga 100.000 apabila lewat dari tenggang waktu. Dan ini dalam perspektif Al-Quran tindakan kezoliman, yaitu dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 120. Baik, sekian yang dapat saya paparkan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 13. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.